Sayang sekali. Namun, Yuyan menatap Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dengan penyesalan ini seperti kerugian besar, tidak peduli seberapa bagus pedangnya, itu tidak dapat digunakan tanpa Kaifeng, itu juga merupakan pedang yang tidak berguna. Xiao Yan mendengar ini serangkaian garis hitam di dahi, dia menyindir bahwa Xiao Yan tidak cukup baik. Sepertinya dia merasa lebih menyesal daripada Xiao Yan. Tidak masalah jika satu pil Kowloon True, berlatihlah beberapa kali lagi bahan obat yang benar-benar cukup, pria tidak bisa menahannya, sebenarnya tidak terlalu serius. Mari kita bahas gambaran sisa ini terlebih dahulu. Xiao Yan tersenyum pahit. Tiba-tiba menyesal sepertinya bukan ide yang baik untuk menggunakan ini sebagai alasan. Gambar ini menandai lokasi seni bela diri warisan dewa asli. Tapi ini mewarisi seni bela diri, bukan hanya darah dewa asli yang bisa diambil. Masih membutuhkan peluang yang cukup tentu saja, saya tidak begitu tahu detailnya. Tapi jangan khawatir, gambar sisa ini pasti nyata. Sayang sekali. Kata Yuyan serius. Akhirnya, saya menghela nafas dengan penyesalan. Sayang sekali. Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Yuyan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah penguasa istana siang benar-benar mati? Xiao Yan mengerutkan kening. Ajukan pertanyaan lain, bagaimana saya bisa tahu? Ini juga pertama kalinya aku ke sini. Yuyan mengangkat bahu dan berkata saat ini, mata yang menatap Xiao Yan tidak lagi menyanjung seperti sebelumnya. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Apakah sikapnya banyak berubah? Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya, ucap Xiao Yan. Sebelumnya adalah sebelumnya, sekarang berbeda. Siapa tahu Anda tidak bisa melakukannya. Yuyan selesai berbicara. Xiao Yan terhuyung. Ternyata Nizi masih merenungi hal tersebut. Gagal berlatih kultivasi ganda dengan Xiao Yan sangat tidak bahagia. Aku akan minum obat setelah aku keluar, kata Xiao Yan tak berdaya. Sekarang kita masih harus mencari cara agar Yuyan membantu. Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat Yuyan mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Melihat Xiao Yan, dia segera menjadi energi kembali. Berjalan, aku akan membawamu ke istana siang. Lakukan perhitungan, dia seharusnya hampir dibangkitkan. Yuyan tiba-tiba tersenyum. Xiao Yan menamparkan keningnya. Saya kira satu-satunya hal yang tersisa di pikiran Yuyan adalah masalah kultivasi ganda. Apakah kamu tahu lokasi istana siang? Mata Yuyan berubah saat ini. Melihat Xiao Yan, matanya dipenuhi kekaguman. Sepertinya dia telah menjadi pengikut setia Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Taoisme macam apa yang dipraktikkan orang keempat ini? Orang yang melakukan kultivasi dengan cara ini, umumnya kebanyakan adalah laki-laki. Ini pertama kalinya Xiao Yan melihat seorang wanita klon dengan keindahan yang menakjubkan. Lalu betapa indahnya wujud aslinya. Wajahnya tetap tidak berubah. Tapi Xiao Yan tidak bisa menahan kilasan pemikiran di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang laki-laki. Saya agak tertarik pada wanita cantik. Tentu jika Anda tidak tertarik lagi itu akan sangat buruk. Dia, kita bisa menemukannya dengan mengejar pasir kuning ini, kata Yuyan. Matanya selalu tertuju pada Xiao Yan. Aku tidak ingin menjauh walaupun hanya sesaat. Godaan yang begitu besar. Jadi sebelumnya berapa banyak kemauan yang Yuyan gunakan untuk menekannya? Xiao Yan tidak menyadarinya sebelumnya. Pasir kuning di langit memiliki arah dan pasir kuningnya tidak seragam. Lapis demi lapis, kadang tebal kadang tipis. Ayo pergi. Yuyan memandang Xiao Yan dan berkata, mata indah melengkung ke bulan sabit. Setiap kerutan dan setiap senyuman memancarkan pesona tersendiri. Xiao Yan mengangguk. Dia dan Yuyan bergegas menuju pasir kuning satu demi satu. Di pasir kuning, tidak jauh dari kepergian Xiao Yan, semua sosok itu saling memandang. Jadi, kita tertinggal. Cimi tertegun saat itu juga. Sepertinya begitu. Ujian untuk seks dibandingkan teman.
Mata Zhong Guze menunjukkan kebingungan. Karena sejak Long Biao mengambil tindakan di awal, setelah tubuhnya jatuh ke pasir kuning, dia tidak pernah terlihat lagi. Lebih baik kita mengikuti mereka. Saya tidak tahu apa lagi yang berbahaya di sini, kata Zhonggu. Sekarang saya tidak bisa terlalu khawatir lagi dengan kekuatan Long Biao, seharusnya tidak mudah untuk mati. Beberapa orang mengikuti tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya. Pergilah ke pasir kuning di suatu tempat di pasir kuning. Ini ada langkah kaki yang berat, ada angka yang sangat besar, semuanya tingginya lebih dari 1000 kaki, ada tanda bintang redup berkelap-kelip di antara kedua alisnya, ada rantai besi berkarat di bahunya, terus ambil langkah ke depan, setiap kali tubuh besarnya mengambil langkah, mereka mengaduk pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya, namun yang sebenarnya menggegerkan adalah, pasir kuningnya ini adalah sesuatu yang diseret ke belakang para raksasa ini. Dibandingkan dengan menyeret objek dewa asli, sepanjang 1000 kaki ini tidak lagi tampak begitu besar. Karena di belakang mereka yang diseret adalah sebuah kota. Kota yang lengkap di pundak tokoh-tokoh besar ini, teruslah bergerak bersama kota di pasir kuning ini, dan kekuatan yang dihasilkan oleh pergerakan kota besar ini, inilah asal-muasal pasir kuning di langit. Selama dewa asli di depan terus berjalan, pasir kuning di sini tidak akan pernah berhenti, dan pusat kota ini aula berdiri itu istana siang. Hingga terdengar suara angin bertiup, dua sosok tiba-tiba berhenti, melihat pemandangan mengerikan di depanku. Xiao Yan terkejut, konflik tak terselesaikan apa yang dialami klan Cimi dan dewa asli. Ini bukan lagi perampokan, sebaliknya, dia memperbudak dewa asli. Mungkin Cimi tidak membenci dewa aslinya, dan semua ini adalah gaya klan Cimi, dengan bantuan kekuatan dahsyat untuk merebut tubuh, mengontrol kekuatan keluarga ini. Pikirkanlah dari sudut lain, klan Cimi kini telah tiada, sama seperti dewa asli yang luas, sangat sedikit yang tersisa. Seperti kata pepatah, setiap sebab pasti mempunyai akibat. Tingkah laku Cimi yang berlebihan, juga menjadi salah satu penyebab kesepian keluarganya. Setelah tiba di sini, jumlah dewa asli yang dilihat Xiao Yan tidak kurang dari 10. Lihatlah kota ini, kepala Xiao Yan meraung, mungkinkah seluruh kota ini pernah ditempati oleh klan dewa asli yang diambil alih oleh Cimi? Xiao Yan berkata dengan heran, tapi nyatanya, asal dia mau bertanya, Tuan Yuyan di sampingku, itu 4, dia adalah orang yang berasal dari era Zun Sang dan Xie Zun. Apa yang terjadi selama semuanya harus jelas, hampir mencapai puncaknya di panggung ini. Klan dewa yang asli telah menurun, tidak banyak dewa asli yang tersisa. Jadi semakin sedikit tubuh dewa asli yang bisa digunakan. Tidak semuanya ada di kota, kata Yuyan perlahan. Setelah mengatakan itu, aku menarik napas dalam-dalam, berbicara tentang keluarga dewa asli ini, masing-masing tubuh mereka sama bagusnya dengan yang lain. Sayang sekali, Xiao Yan tiba-tiba merasa ingin tahu setelah mendengar ini. Aku tidak mengerti sesuatu. Yuyan memandang Xiao Yan dengan bingung. Menunggu pertanyaan Xiao Yan, aku melirik Yuyan. Xiao Yan hendak berbicara tetapi berhenti. Setelah memikirkannya, saya tetap tidak mengatakan pertanyaan tidak senonoh ini. Kemudian diubah ke pertanyaan lain, penurunan dan kepunahan klan Cimi apakah karena mereka terus-menerus merampas mayat-mayat itu? Setelah Xiao Yan bertanya, Yuyan mengangkat alisnya sedikit, mata indahnya menatap Xiao Yan dengan serius. Siapa yang memberitahumu bahwa klan Cimi telah menurun dan punah?